Baiklah, perkenalkan nama saya Trilinda Salamao dengan nomor BP 19101152610089. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan rancangan ASI lama, ASI baru, dan konteks diagram yang sudah saya buat. Dari soal, kita dapat mengetahui ada 4 entiti, gudang farmasi, supplier, puskesmas, dan pimpinan gudang farmasi. Baiklah, yang pertama, gudang farmasi melakukan permintaan obat kepada supplier, kemudian supplier melakukan pengecekan ketersediaan obat, dan melakukan pengiriman obat yang diminta oleh gudang farmasi. Kemudian gudang farmasi melakukan pengecekan kelengkapan obat. Persediaan obat tersebut akan diserahkan kepada pimpinan gudang farmasi untuk diresipkan. Kemudian puskesmas melakukan permintaan obat kepada gudang farmasi, dan gudang farmasi melakukan pengecekan ketersediaan obat serta mengeluarkan surat bukti barang keluar dan obat yang diminta yang akan diserahkan kepada pihak puskesmas. Kemudian pihak puskesmas melakukan penandatanganan surat bukti barang keluar serta bukti sampel permintaan obat. Kemudian bukti sampai permintaan obat yang akan diserahkan kepada gudang farmasi. Setelah itu, surat bukti barang keluar yang telah ditandatangani oleh pihak puskesmas akan diserahkan kepada pihak gudang farmasi. Kemudian diserahkan kepada pimpinan gudang farmasi surat barang bukti keluar yang telah ditandatangani oleh pimpinan gudang farmasi. Surat bukti barang keluar yang telah ditandatangani puskesmas dan pimpinan gudang farmasi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan lagi ASI baru, yaitu rancangan ini telah menggunakan sistem komputerisasi untuk memproses data yang ada. Gudang farmasi melakukan permintaan obat kepada supplier, kemudian supplier melakukan pengecekan ketersediaan obat, dan melakukan pengiriman obat yang diminta oleh gudang farmasi. Dan gudang farmasi melakukan pengecekan ketersediaan obat, serta persediaan obat yang akan diserahkan kepada pimpinan gudang farmasi. Pihak puskesmas melakukan permintaan obat kepada gudang farmasi. Gudang farmasi melakukan pengecekan ketersediaan obat, serta mengeluarkan surat bukti barang keluar yang akan diserahkan kepada pihak puskesmas. Kemudian pihak puskesmas melakukan penandatanganan surat bukti barang keluar beserta bukti sampel pemakaian obat yang akan diserahkan kembali kepada gudang farmasi. Pihak puskesmas setelah melakukan penandatanganan surat bukti barang keluar yang telah diserahkan kepada gudang farmasi, kemudian gudang farmasi menyerahkannya kepada pimpinan gudang farmasi, di mana menghasilkan surat bukti barang keluar yang telah di-ACC puskesmas dan pimpinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konteks diagram. Di sini terdapat juga entitinya ada 4. Ini adalah prosesnya, ada output dan inputnya. Yang pertama, gudang farmasi melakukan permintaan obat kepada supplier sehingga diterima. Supplier menerima permintaan obat dari gudang farmasi serta melakukan pengiriman obat yang diminta oleh gudang farmasi. Ini tanda panah yang seperti ini adalah outputnya dan tanda panah yang seperti ini adalah inputnya. Kemudian gudang farmasi menerima pengiriman obat dari supplier dan melakukan pengecekan data obat. Setelah itu
Puskesmas melakukan permintaan obat kepada supplier. Puskesmas melakukan permintaan obat kepada gudang farmasi. Setelah itu, permintaan obat dari puskesmas tersebut diterima oleh gudang farmasi serta melakukan pengecekan ketersediaan data obat. Kemudian, gudang farmasi mengeluarkan surat bukti barang keluar yang telah ditandatangani beserta obat yang diminta dan menyerahkannya ke puskesmas. Ini. Kemudian puskesmas melakukan penandatanganan surat bukti barang keluar dan menyerahkannya kepada gudang farmasi. Yang ini diterima dan diserahkan kepada gudang farmasi beserta bukti sampel pemakaian obat. Setelah itu, surat bukti barang keluar yang telah ditandatangani pihak puskesmas diserahkan kepada pimpinan. Gudang farmasi untuk ditandatangani oleh pimpinan dan menghasilkan surat bukti barang keluar yang telah ditandatangani pihak puskesmas, gudang farmasi. Kemudian gudang farmasi melakukan pembuatan laporan persediaan yang dirangkap dua dan diserahkan ke pimpinan gudang farmasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.